Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Yustian. Di video kita kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk merubah atau mengganti eh, penandatanganan faktur pajak ya di aplikasi e-faktur. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada perubahan direktur atau perubahan direksi gitu ya, jajaran direksi, misalkan sebelumnya Tuan A sebagai penandatanganan faktur, kemudian karena ada perubahan direktur, makanya berubah ke PT ke Tuan B misalkan. Nah, bagaimana cara merubah penandatanganan faktur yang awalnya Tuan A menjadi Tuan B seperti itu. Nah, tutorialnya silakan disimak berikut ini. Oke, kita akan coba buka aplikasi e-fakturnya dulu. Dalam hal ini saya pakai aplikasi dummy ya, e-faktur dummy, cuman untuk fitur-fiturnya sebagian besar masih sama ya dengan faktur versi 3.2 sekarang seperti itu. Nah, di sini misalkan kita masih pakai login menggunakan Faris Yustian di sini. Menggunakan Faris Yustian, kemudian kalau misalkan kita mau pindah atau mau ganti ke nama yang lain gitu ya. Nah, eh, perubahannya ada di menu referensi di sini, kemudian administrasi user, administrasi user ya, maaf, administrasi user. Kemudian ini masih kosong. Nah, kita coba perbarui di sini atau F5. Nah, maka di sini akan muncul administrator, kemudian ada admin 2 gitu ya. Jadi yang bisa membuka apa namanya faktur di sini bisa dua orang ya, gitu. Cuman di sini antara administrator dengan admin 2 ini dia memiliki dua database yang berbeda ya, gitu. Jadi dua 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 apa namanya dua pembuatan faktur yang berbeda seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau mengganti gitu ya, awalnya di sini misalkan administratornya Faris Justian atau direkturnya gitu ya, kita coba ubah user di sini. Kita coba ubah user. Nah, di sini nama usernya masih sama ya, administrator. Jadi username buat loginnya. Kemudian ini nama lengkapnya adalah nama lengkap yang nanti akan muncul di penandatanganan faktur. Misalkan ini kita mau ubah ke nama Tuan B tadi ya, misalkan Budiman Wijaya misalkan. Nah, ini tinggal kita kalau sudah passwordnya ini tidak perlu kita ubah ya. Jadi asumsi masih sama passwordnya, maka kita daftarkan user seperti ini. Oke, user berhasil diupdate, aplikasi akan ditutup. Nah, di sini kita akan membuka lagi aplikasinya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba akan buka aplikasinya lagi. Oke, ini kita coba buka aplikasinya lagi, coba local database ya. Kemudian kita connect. Kemudian tadi masih sama, administratornya, kemudian passwordnya, ya ini sesuaikan ya, gitu. Nah, sekarang kita coba lihat sekarang sudah login ya, itu sudah atas nama Budiman Wijaya. Artinya ketika nanti kita mau buat faktur pajak, itu nama Budiman Wijaya lah yang nanti akan muncul di aplikasi faktur kita ya, gitu. Kita coba buka satu faktur, buat satu faktur untuk melihat gitu ya, seperti itu. Jadi seperti biasa, faktur, faktur keluaran, kemudian administrasi faktur di sini. Kemudian ini kita coba cek. Ini adalah faktor-faktor yang pernah sudah kita buat di sini. Kalau kita lihat di sini namanya semuanya masih pakai nama Faris Justian ya di sini. Nah, sekarang kita coba buat yang baru. Misalkan ini ya pemungut biasa ya, kode 01, jenis fakturnya 01, faktur pajaknya misalkan eh, tanggal berapa gitu ya. Misalkan tanggal 31 Desember 2022. Maka otomatis di sini masa pajaknya masa Desember 2022. Nomor serinya masih pakai nomor seri yang lama 2022. Tidak bisa dipakai ya. Jadi kalau misalkan ada kelebihan nomor sepanjang ini masih 22, maka 22 ini artinya tahun 2022 ya. Jadi tidak bisa dipakai untuk ke tahun berikutnya atau ke tahun sebelumnya seperti itu. Jadi hanya bisa digunakan di tahun tersebut. Kita coba lanjutkan. Kemudian ini ya cari aja eh, ini ya. Kemudian kita lanjutkan lagi rekam transaksi.
Eh, Misalkan kita beli apa gitu ya. Kemudian harga satuannya misalkan 10 juta. Ini masih pakai aplikasi yang lama ya, artinya PPN-nya masih 10% gitu. Jadi eh, apa dibandingkan dengan aplikasi yang baru ya, cuman tidak masalah. Ini hanya contoh saja ya, gitu. Jadi jumlah barangnya misalkan dua, kita simpan, no, oke kita simpan lagi, tidak satu lagi ya, satu aja ya misalkan. Nah ini posisinya belum approve, posisinya belum approve, dan sekarang user perekamnya sudah atas nama Budiman Wijaya ya sekarang. Jadi username Budiman Wijaya. Nah, nanti penatangannya siapa? Nah, di sini kita upload dulu ya. Kita coba upload dulu. Oke, ingin mengupload faktur. Yes. Oke, satu. Dari yang belum approve tadi, sekarang jadi siap approve di sini. Nah, kita masuk ke manajemen upload. Kemudian upload faktur. Nah, kita start uploader. Kemudian kita masukkan captcha-nya ini. Kalau misalkan nggak jelas, kita coba yang lain. Passwordnya adalah password Innova ya. Password dari kalau kita buka situs Innova. Oh, ternyata captcha-nya salah. Kita coba lagi. Oke, uploader berjalan. Nah, kita coba cek lagi di sini. Yang awalnya siap approve, kita coba perbarui. Nah, sekarang approval sukses dan penandatanganannya sekarang sudah atas nama Budiman Wijaya. Nah, kita coba cek ya seperti apa bentuknya. Kita coba preview di sini. Oke, nah seperti ini nama ininya. Namanya ya, namanya seperti ini. Kemudian ini masih preview ya, masih preview. Untuk em, PDF-nya kita coba print PDF di sini. Oke, kita coba simpan di desktop gitu ya, misalkan. Oke, kemudian kita coba. Nah, ketika kita sudah membuka PDF-nya, ini contoh PDF-nya ya. Tadi lemari pendingin 20 juta, PPN-nya ini masih pakai yang 10% ya, jadi masih pakai dummy. Sekarang harusnya sudah 11%. Kemudian di sini namanya sudah nama Budiman Wijaya, seperti itu. Jadi apa namanya, ini sudah pakai em, mungkin nama direktur yang lain gitu ya, atau direktur yang baru seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cara merubah user tadi ya, cara merubah apa namanya penandatanganan atau eh, user user pembuat fakturnya tadi gitu. Jadi jangan lupa itu ada di menu referensi, kemudian administrasi user, kemudian kita coba tampilkan dulu eh, klik F5 atau perbarui, kemudian ubah user seperti itu. Kalau mau ganti user atau mau itu kalau ganti ya, kalau mau nambah user artinya misalkan ada dua admin seperti itu atau ada dua penandatanganan faktur, nah silakan itu tambah user tadi gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.